Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hastu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Pada kesempatan ini akan menjelaskan bagian pendahuluan dari mata kuliah Aspek Pendudukan dalam Perencanaan atau PL 2104 yang diberikan buat mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota ITB pada tingkat 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fenomena pendudukan. Ini adalah untuk mengawali kuliah-kuliah berikutnya. Terutama yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana fenomena pendudukan itu akan berpengaruh terhadap kondisi penunjang kehidupan, di mana elemen ini merupakan perhatian penting bagi para perencana wilayah dan kota. Sehingga masuk akal kalau kemudian perencana wilayah dan kota itu mempelajari dua hal ini, yaitu fenomena pendudukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi penunjang kehidupan. Agar dengan pengetahuan tersebut dapat melakukan intervensi atau memperbaiki kondisi sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kita perlu memahami adanya pengaruh timbal balik penduduk terhadap kondisi negara atau wilayah. Dan di sini penduduk itu dapat mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Dan pada arah sebaliknya, kondisi tersebut juga akan mempengaruhi penduduk. Nah, sehingga dua hal ini perlu menjadi perhatian dari para perencana wilayah dan kota karena adanya suatu hubungan yang erat. Dan dalam kaitan ini, penduduk terkait dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, komposisi, dan dinamika perubahannya. Kondisi ekonomi dan sosial terkait dengan aneka kehidupan masyarakat. Sedangkan kondisi lingkungan terkait dengan tempat, ruang, atau lokasi penduduk. Kondisi politik terkait dengan kebijakan atau pengambilan keputusan yang menyangkut penduduk. Semua ini harus dipahami oleh para perencana wilayah dan kota. Kita perlu membedakan sedikit antara penduduk dan manusia. Keduanya berhubungan erat. Meskipun demikian, kita perlu pahami dua konsepsi yang berbeda ini. Yang pertama, penduduk adalah kumpulan sejumlah besar manusia yang mendiami atau tinggal di suatu negara, wilayah, kawasan, atau lokalitas tertentu. Yang diperhatikan dalam hal ini adalah agregasinya, bukan manusia secara individu. Agregasi manusia yang berinteraksi satu dengan yang lain akan menghasilkan fenomena tersendiri. Sedangkan manusia itu adalah bagian penduduk secara individual. Mereka secara bersama-sama membentuk agregasi yang kemudian kita sebut sebagai penduduk. Dan dalam kaitan ini, yang kita perhatikan adalah agregasi manusia sebagai penduduk, bukan individu manusia. Relasi atau hubungan yang mungkin terjadi antara penduduk dengan kondisi wilayah dan kota. Misalnya, jumlah dan pertumbuhan penduduk itu akan menambah kebutuhan pangan, air, energi, perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain, serta aneka infrastruktur. Kalau kesejahteraan tidak diinginkan menurun, maka kebutuhan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan perubahan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Ini adalah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Ada dua macam hubungan atau relasi antara penduduk dengan kondisi pendukung kehidupan. Yang pertama adalah hubungan yang spesifik lokasi, dan berikutnya adalah hubungan yang spesifik parameter. Pertama, tentang hubungan yang spesifik lokasi, kita akan bicara hubungan antara persebaran penduduk dengan kondisi macam-macam pendukung kehidupan yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lain.
Sehingga dalam hal ini perlu disesuaikan antara persebaran penduduk dan aneka pendukung kehidupan tersebut agar kesejahteraan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Dan dalam kaitan ini, kita perlu fahami perubahan-perubahan persebaran penduduk dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi permintaan terhadap aneka pendukung kehidupan yang berbeda antar lokasi. Berikutnya adalah hubungan atau relasi yang spesifik parameter. Dalam hal ini, hubungan antara komposisi penduduk yang utama, yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, etnisitas, dan lain-lain dengan parameter spesifik tentang aneka pendukung kehidupan yang perlu disesuaikan dengan komposisi penduduk tersebut. Ini kalau diinginkan bahwa kesejahteraan itu paling tidak tetap atau meningkat. Misalnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan itu akan berbeda antara penduduk menurut umur dan jenis kelamin, sehingga harus disediakan fasilitas yang cocok sesuai dengan umur dan jenis kelamin tertentu. Atau contoh yang lain adalah pekerjaan itu akan berbeda antara penduduk dengan pendidikan dan latar belakang sosial yang berbeda dengan pekerjaan yang ada, sehingga harus disesuaikan antara keduanya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa penduduk dengan kondisi negara, wilayah, atau kota itu tidak dalam kondisi yang tetap atau statis, tetapi selalu dinamis atau berubah. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah dinamika perubahan yang menyangkut jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk serta komposisi penduduk. Karena itu nanti akan mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Dan dalam kaitan ini ada kemungkinan terdapat pertambahan, pengurangan, atau berganti kondisi-kondisi tersebut. Dan di sini selalu harus disesuaikan antara dinamika perubahan penduduk dengan kondisi yang lain. Terima kasih.